Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Daguilan Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010. Dan di video ini adalah penjelasan dari bagian-bagian saya untuk proyek Papwe, yaitu laporan saya untuk kontribusi saya untuk proyek Papwe, pembangunan ulang website IGDL, website Bank IG, SMA Bank IG. Maaf. Oke, saya langsung saja, saya Ran. Saya hanya akan jelaskan bagian saya, maksudnya tampilannya bagaimana, cara kerjanya semuanya bagaimana. Tapi sebelumnya coba saya kosongkan dulu datanya. Saya gunakan dulu. Sudah saya buka beberapa kali aja, server sudah penuh data di database semua. Kita bisa kita lakukan dengan ini, migrate, kita migrate pulang dengan setelah itu. Ini kayaknya nggak akan jalan, saya baru saya jalankan servernya. Jadi, nggak bisa jalankan database. Oke, sekarang saya migrate dan sekarang saya buka servernya. Oke, jadi inilah eh, halamannya. Dah, saya pegangannya mayoritas berada eh, pada bagian backendnya, jadi pada bagian sys ya. Eh, dikarenakan itu, data saya di sini tidak akan eh, se- ibaratnya di bagian front ini saya hanya beberapa bug fixing dan beberapa routing untuk membantu teman saya kemarin juga di beberapa kesusahan. Jadi saya langsung saja jelaskan hanya bagian sys ya, dan hanya bagian sys yang juga dikerjakan oleh saya. Nah, untuk sys, pertama kita login terlebih dahulu ke bagian admin ini. Bisa kita login pada akun yang bukan admin atau editor nanti juga saya temukan. Itu seharusnya akan, itu seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa pada dashboard sini ya. Jadi kita masuk aja, dan ini halaman pertamanya. Dah, jadi bagian saya kerjakan adalah dashboard. Sini pertama, di informasi, jadi semua 5 file, 5 section ini, platform, sama kelola pengguna. Saya akan jelaskan semuanya, masih saya akan jelaskan cara programnya, cara programnya berjalan secara backend, dan tampilan depannya, fungsinya apa saja. Jadi pertama, pada dashboard ini, nah pada dashboard ini ada chart, dan ada tabel untuk berapa banyak orang yang telah mengunjungi, dan berapa telah dikunjungi, dan berapa visitor total kita. Dan ada beberapa, ini ya, beberapa link ya, beberapa lewat sini. Ini dari semua subsection route yang ada pada website utama kita. Jadi di sini visitor sama visitor sini ada untuk pengunjung hari ini dan pengunjung bulan ini. Bisa saya klik salah satu ya. Saya coba kamu welcome ini. Nah, sekarang saya sudah kamu welcome ini. Bisa dilihat nih. Nah, terinkrementasi kan. Ya satu dikunjungi dan satu visitor. Dan ini juga naik kan apa tetap pengunjung bulan ininya. Datanya mungkin akan nampak agak nggak berbuat chart ini gara-gara baru saya buka server tadi. Tapi saya janji pas udah besar ini, maksudnya udah bisa dibiarkan jalan lumayan lama servernya dan udah dibuka banyak website, datanya lebih nampak lah chartnya daripada begini. Ini cuma nampak satu visitor doang. Saya buka sekali lagi, terus, nah yang naik visitornya nggak naik, tapi dikunjungin naik. Saya memang 2 kali dikunjungi websitenya kan, tapi saya manusia yang sama, user sama, visitornya jadi tidak akan berubah itu. Coba saya lagi buka satu lagi, beda coba yang beda sekarang. Nah, visitor pada route itu naik, tapi visitor dikunjungi cuma satu, dan visitor di sini cuma nggak naik juga gara-gara visitor masih sama. Coba saya copy yang ini sekarang. Saya hapus. Nah, ini ya. Dan dan selanjutnya kayak terus dulu. Buka sekali lagi sini. Refresh. Dan satu lagi di situ. Di sini sih. Ibaratnya mau fitnah saya bawa semua itu terimplementasi dan akan tersortir mana yang terakhir eh, kita masukkan ya. Tanya saya masuk ke bagian eh, code-nya. Nah, jadi pertama coba kita di web.php dulu ya. Saya tutup.
Nah, di sini ada beberapa routing yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Pertama, biar nampak ya halaman dashboardnya. Itu di sini kita gunakan sebuah home controller yang ada fungsi index nanti ya. Dan route-nya ada dashboard dan itu sebuah get. Berarti ini ngerit doang. Gitu. Dan namanya itu ada, kita bisa panggil route ini, reference route ini dengan nama dashboard nanti ke depan-depannya. Juga tadi ada juga fungsi track visit dan ini cara kita bisa nge-track berapa orang telah mengunjungi website kita ini. Track visit ya. Coba kita langsung masuk ke home controller sekarang, ke cara kerjanya. Nah, di home controller ini eh, ada menggunakan sebuah model namanya home. Bisa kita anggap sebuah objek, tapi bukan home, user. Bukannya user dan site, tapi kita fokus ke site terlebih dahulu ya. Nah, dalam site ini ada di sini kita ada data-data untuk eh, tabel kita tadi ada URL, tetap visitor sama tetap visitor. Berarti ini sebuah form atau sebuah environment yang bisa diisi ya, namanya juga fillable kan gitu. Nah, tapi dan dari mana tadi bisa dapat semua link-link itu? Itu terjadi pada seedingnya. Jadi ada tadi pas kita panggil seeder pertama itu PHP artisan make fresh seed itu tadi eh itu mengisi data pada database kita kebanyakan ini diisi pokoknya ada tiga kan data ini ada URL tetap visitor artinya ada tiga environment yaitu URL bisa diisi yang akan diisi dengan apa yang ditunjuk ini visited dan visitor yaitu dua integer yang awalnya dari 0 jadi diisi 0 pada reference ke bagian dari arraynya index array. Database-nya diatur di migration sini. Bisa kita lihat di database migration. Nah, ini untuk sites. Yap, seperti ini. Total visitor, total visited, dan awalnya 0. Tadi kurang agak redundant sini karena sudah kita atur biar 0 uh, di seedingnya. Dan dibilang URL harus unik, berarti nggak boleh yang sama. Dan ya, gitu lah. Coba saya sekarang balik ke controllernya. Ayo. Oke, terutama di bagian index, itu menggunakan juga objek Cardano ini untuk biar bisa kalkulasi saja berapa hari yang kita ada pakai. Juga ada sebuah visitor sini ya, model visitor maksudku. Di mana datanya itu kapan lah dibangun data ini dan harus berbeda-beda IP-nya. Jadi ibaratnya kalau di track mana IP yang sudah siap dan sudah ada itu terjadi di bagian track visit sini. Jadi bagian track visit sini di track oh oke sudah ada uh, IP ini dan akan disimpan di today's visits. Nah, IP itu kapanlah terbuatnya akan juga diubah jadi string dan akan ini akan dibuatnya kalau ini false atau kosong kan masih sudah ada IP, udah ada IP itu eh aset tidak kosong itu akan di increment kan tutup sekitar nambah satu biarnya ya memang datang satu orang lagi dan dan karena itu eh terincrement kenapa yang dan itu untuk visitor dan ini juga ada dengan visitor tadi kalau visitor akan selalu terincrement nggak ada kondisi nggak mau diincrement itu situ saya kembali ke atas lagi nah semuanya cuma pengaturan konfigurasi pada kedua data visitor sih jadi harus tidak perlu jelaskan banget oke coba langsung saya kembali ke bait tadi ya saya coba buka baitnya sekarang sini jadi ini halaman baitnya nah ini HTML dasar harusnya nggak perlu saya jelaskan banget coba saya mau jelaskan dari sini ini pembangunan tabel ini nah di tabelnya sekarang ini eh kita mau eh, menggunakan sebuah for loop ya untuk daripada kita tulis data secara manual, mending kita bikin sebuah for loop, ambil data dari variable sites tadi, ini kan ada sites ini, ambil data dari situ, dan kita akan masukkan ke dalam sebuah tabel. Itu pakai tr sama td, tabel sama table data, ya uh, table headernya pertama ini nomor, URL, atau tunjuk, sama visitor, dan cara kerja for ini ibaratnya ada sites ini kan. Nah,
dan kita akan mereference setiap data pada site. Jadi setiap indeks kita ambil lewat sebuah site sini. Jadi kita kan di route itu ada site URL ini, array site URL ini. Itu bisa kita track visitnya, pakai class track visit, dan bisa kita keluarkan hasil di sini. Berarti sekarang dengan route ini eh, apalah indeks nanti akan point kemana untuk ke site yang ke berapa di situ di dalam array yang nanti. Itu bisa di printnya sini. Jadi ketiga bagian data tadi pada array tadi, yaitu bisa kita ketik URL, kita some seekers, akan nampak semuanya datanya di sini. Menggunakan for each loop yang akan gerak sampai semua di site ini sudah terpakai. Dan sekarang beberapa CSS yang akan saya jelaskan. CSS ibaratnya ngatur ukuran katanya, ngatur warna, background, hal-hal aktivisme. Dan sekarang ada beberapa fungsi. Pertama adalah track visit. Ini yang paling penting aku rasa. Di track visit ini sekarang kita pertama nge-fetch dulu ya routing path tadi dengan method post. Ini berarti yang ambil method yang ada di web tadi. Ini akan kita gunakan track aja visit kita pada chart kita. Jadi ibaratnya kita menggunakan data ini untuk membangun sebuah chart. Jadi ini pertama untuk chart visitor. Ini menu konfigurasi chart biasa. Bisa kita desainkan di filter data. Ini menggunakan tipe mapping sesuai dengan data baru dan data apa yang kita bisa kita ambil dari database-nya yang akan juga diubah jadi string ya biar bisa di print. Bisa di print nanti dalam chatnya. Ini tersebar antara ini lagi pengaturan dari bentuk chatnya. Ada dua untuk hasil X-nya itu pada tanggalnya dan hasilnya itu untuk jumlah visitornya. Awalnya akan dari 0. Hal sama mirip terjadi pada yang fasilitas juga. Cuma ini akan prosesnya itu untuk per bulan ya. Tapi gara-gara lagi baru saya start servernya cuma 1 bulan akan nampak semuanya yaitu November. Oke, itu cukup sebagai ini. Coba saya langsung ke informasi. Saya akan banyak penjelasannya. Jadi akan saya lompat-lompat beberapa hal. Yang pertama ada breadcrumbs ini ya. Saya sebenarnya yang bikin breadcrumb untuk semua ini, tapi breadcrumbnya cukup simple. Tadi cuma mengalahkan kembali ke dashboard karena nggak ada nyampe lebih dari 2 cabang kita. Tadi terjadi di sini juga ya. Ada terjadi di dashboard juga. Belum di PPDB. Nah, PPDB sudah di sini. Nah, awalnya kan ada breadcrumb nih kan. Itu yang bisa di-clickable situ sebenarnya cuma dashboard. Cuma dashboard sebenarnya yang clickable di situ. Dan di bagian dashboard situ uh, itu menggunakan route yang ada di web tadi ya. Informasi dengan PPDB berarti cuma tulisan doang harusnya. Nggak bisa diklik itu. Nah, coba saya pamer dulu fitur PPDB nih ya. Saya buka PPDB. Itu kita bisa masukkan teks ya. Teks. Misalnya saya bikin aja nama saya William. Ibarat sekarang kita create sesuatu. Ini masuk kita bagian create ya. Ibarat sekarang kita create. Dan coba kembali ke sini tadi ke dashboard sys. Saya mau buka kembali di bagian PPDB. Sini. Nah, sekarang bisa sekian ada nama saya di sini. Kita telah berhasil nge-fetch sesuatu dari website dari set utama kita dari sys kita ini. Coba itu create coba saya dan itu create dan read coba saya update sekarang. Nama saya William. Saya siswa. Ya. Nah, terlampir kan sekarang di sini bisa kita lihat. Oke, nama saya William dan oke harusnya agama saya typo dikit itu tapi dan nama saya mahasiswa iya tapi nah itu create, read, dan update. Untuk delete sebenarnya tidak ada di sini. Itu nanti ke depannya. Tapi juga saya tunjukkan di sini uh, juga beratur pada logs nanti ya catatan perubahan itu bukan bagian utama saya tapi juga saya kerjakan sedikit di sini. Ibaratnya di nanti bagian controller bisa kita lihat ini data ini akan terekam. Lihat kan ada diperbarui pada 18 November 2024 2008 ini. Itu terekam nanti pada bagian catatan perubahan dan juga nampak di sini.
Coba langsung saya bagian codingannya jelaskan. Juga PPDB mirip dengan arsip dan hubungi kami. Jadi nanti saya akan agak skimming untuk menjelaskan bagian itu. Jadi untuk bagian PPDB terlebih dahulu ya. Coba kita langsung dari awal dari model PDB-nya. Ada satu saja tempat yang available yaitu teks informasinya apa yang mau dipasang gitu. Description tuh PPDB info. PPDB controller hubungi controller dan arsip controller. Terus saya pasang dalam satu informasi controller di sini. Dilihat kan, retro PPDB kan update PPDB itu arsip, update arsip, hubungi kami sama hubungi kami. Karena memang semuanya mirip nih, hubungi kami mirip banget kan. Arsip mirip kami. Perbedaannya cuma bahwa ini nanti saja beda tempat tujuannya ini tujuan di arsip. Oke, lanjut. Jadi untuk controller, mungkin wordnya dulu. Untuk routingnya kita menggunakan middleware ya, karena ini kan kita main-main ngubah-ngubah data, Pak. Harus kita buat sebuah pengamanan biar bisa hanya yang kita mau mengakses kita bisa kita mengaksesnya. Jadi kita bisa pertama, hanya ada juga checker WhatsApp itu cuma buat pengaruh satu hal ya nanti. Jadi jangan nggak perlu kita perlu terlebih dahulu. Oke, jadi bagiannya di sini ada arsip, hubungi kami sama PPDB. Oh nggak tahu kenapa di atas. Oh aku tahu ada. Nah, memang urutan dari sini. Oke, jadi ibaratnya di sini ada route pada route arsip, informasi berikutnya, informasi PBD, ada manggil sebuah fungsi dari controller sendiri pada informasi controller dipanggil show PPDB sini kan, panggil show PPDB sini, update PPDB, show arsip, update arsip, dan nama-namanya bisa kita atur biar namanya lebih digestible. Satu namanya informasi ya PPDB, satu lagi namanya informasi PPDB update dan seterusnya bisa ikut ini kan, PPDB update. Sekarang kalau kita memanggil di route-nya di break, kalau kita panggil route-nya di break atau apapun sekian, kita bisa menggunakan nama sini aja. Langsung saja ke bagian break-nya. Oh no wait, jangan langsung ke bagian break-nya dulu, kita do migration table-nya. Form untuk migration-nya harus berbeda sih saya atur. Agak memakan juga apa ngatur pada tabel sama cuma ngambil per column. Ini yang bikin tabel baru aja. Jadi begini, ada semuanya cukup mirip. Jadi untuk ini akan bangun data di pada database-nya, namanya PPDB infos, tiga data ini. Mana nih? Sebagai kami juga sama dan arsip juga sama. Oke, lanjut sekarang ke tadi dashboard. Nah, di bagian sini kita pertama coba ada yang bagian diperbarui ini ya. Nah, tadi kan diperbarui ini pada ini awal-awalnya belum ada data kan, ibaratnya nol datanya. Nah, biar tidak ada error, misalnya nggak nampak data apa-apa, jadi kayak nggak ngambil nol dari database-nya, kita harus atur error bukan ada nol data handling pakai sebuah operator terniar di sini ya. Jadi cek dulu ada nggak sih data pada data ini. Berarti udah ada nggak sih yang kita ngupdate data ini? Kalau iya, akan ditunjukin saja datanya apa dengan format DFH ini. Kalau enggak, ditubuhkan teks sebelum baru. Jadi sebuah operator terniar ya. Dan setelah dari situ, aku rasa ini sebenarnya cuma hal biasa sih. Satu coba saya jelaskan ini dulu. Em, di bagian sini, jadi udah kita atur biar ini bukan bagian saya sebenarnya, jangan perhatikan itu. Bagian saya sih, tapi udah kita atur biar bisa mengupload, bisa kita bikin bold teksnya, bikin tulis underline, itu menggunakan ini dari TinyMCE. Jadi kita gunakan saya JavaScript yang digunakan. Uh, kita yang pas saya ini bisa konflik di sini, tinggal copy paste saja kalau mau digunakan juga. Dan ya, aku rasa saya mau saya jelaskan di bagian sini. Oh, betul juga untuk formnya, misalnya saya akan mau tambah data kan tadi. Ini harus tetap ada kan data di sini. Itu menggunakan old sini ya. Siapa data yang sebelumnya ada akan juga dibiarkan biar tetap di formnya.
Oke, dan juga situ cuma bisa mengubah misal datanya admin atau editor, berarti kalau menggunakan pakai akun apa lah gitu, mencoba akses pesawat kita, tanpa login terlebih dahulu, atau menggunakan akun yang nggak terregister sebagai editor atau admin, nggak bisa ngapa-ngapain nih orang itu. Dan ya, kurasa itu untuk bagian PDB sih. Eh, Menarik juga untuk hubungi kami, dan arsip sama saja. Jadi tidak akan saya jelaskan terlalu. Karena memang nggak akan saya jelaskan, itu memang sama aja. Full sama beneran. Iya, hubungi kami juga saya sebutnya. Belum saya simpan. Gitu. Eh, Kami. Bukan. Nah, sekarang masuk ke galeri dan berita artikel. Nah, untuk galeri dan berita artikel sedikit berbeda ya, bisa kita lihat di sini. Sorry. Bisa kita lihat di sini untuk berita artikel dan galeri ini ada sebuah tabel, dan tabelnya ada nomor, gambar, judul, dan tindakan. Nah, berarti sekarang aku bisa tambah data nih, lihat nih. Nah, setelah tambah data, kita bisa pilih dulu mau gambar. Aku akan ambil selfie aja sini. eh Foto saya. Ini foto saya. Ya, saya. Nah, coba lihat ya, apa terjadi di sini. Ada sebuah cover di sini kan, dan ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Jadi edit dan hapus. Ini untuk build ya, pada ikut sudah kita lihat create recent update. Sekarang kita lihat build. Nah, itu juga terflash di sini. Lihat ya, kita artikel. Nah, ada kan di sini apa berita artikel tadi. Udah terformat semuanya. Jadi judulnya tadi, deskripsinya, ini foto saya, sama ini foto diri saya itu. Oke, ini bisa kita edit ini. Aku misalnya mau ganti diri foto saya adalah foto William. Terupdate, terupdate. Kalau bisa hapus datanya, dan sekarang kita akan terupdate. Nah, saya akan ambil beberapa detik lagi. Sekarang saya mau pamer sorting sama searching ya. Ambil satu lagi. Kita lagi ya. Foto PG Steam. Oh, coba ini. Nah, satu saja fotonya. Jadi buat pamer sorting lagi guys. Nah, sekarang, oh, sudah masalah saya dulu. Foto gue. Nah, saya udah berapa detik, nggak bisa dia ngapus nomor tadi. Sudah. Saya ada masalah dengan foto tadi. Coba saya pakai foto yang lain. Coba saya pakai, nih, ada logo. Ya, kayaknya ada bermasalah dengan gambar tadi. Kurang tahu apa. Oke, coba lihat sekarang ya. Ada sebuah logo Dell ini. Dan habis itu bisa kita, oh, berkatnya. Ini searchnya on click ya. Berarti ke, bukan on click, on di up. Ini. Nah, nampak kan? Jadi kita dua lagi. Nah, ini terketik. Ketika saya ketik akan melakukan sebuah search ya. Coba satu lagi. Coba ini kata antara F dan O ya. Saya kita lihat ini searchnya akan secara ascending dan descending. Coba kita gunakan kata antara F itu jadi sebagai G ya. Uh, G, apa pengarang gamenya sudah ya, Great Malaysia. Ini akan awalnya akan bentuknya begini kan secara urutan, tapi kita subset akhirnya berkat F, G, L atau mau cara descending, L, G, F kayak gini. Oke,
itu terbagi menjadi artikel bisnis fungsionalnya. Coba kita lihat sekarang cara kerjanya gimana aja. Nah, jadi untuk berita artikel ini agak besar ya temannya. Eh, Pertama coba lihat dulu dari modelnya ini ada berita controller sama juga ada gawai controller juga mirip ya kita. Berarti ibaratnya kalau tadi PPDB diberikan sama sekarang berita sama gawai yang sama. Jadi untuk bagian berita ini eh, pertama ada bisa kita tahu fungsi-fungsinya di sini. Coba model dua. Model begini ada title content sama cover yang bisa di fill dan itu terroute lewat sini ada beberapa routingnya ada get, post, get sama delete. Dan ini penamaan cara mengenai berita artikel, berita store, edit, destroy. Ini cuma control yang penting jelasin di sini. Juga ada tabel, tapi itu self-explanatory, nggak ada hal spesial kayak gitu. Cuma ya tabel aja. Saya tahu konten sama cover sama konten dan covering nggak boleh kosong. Gitu. Nah, yang pertama lagi-lagi harus admin atau editor yang ngatur ini. Ada juga sekarang kan ada fungsionality search sama sorting itu tadi pada fungsi index juga bisa kita search sending sampai sending dan searchnya akan juga bisa dilakukan untuk sesuai title-nya ya. Jika title-nya mirip seperti apa yang di search-nya itu atau kalau kontennya mirip seperti search itu. Dan ini adalah Ajax-nya. Misal ini untuk mengatur pagination dan totalnya, tapi link belum tunjukin sih datanya stick juga dan saya tidak terlalu mau harus add banyak data sama gitu. Di informasi berita artikel ini cara kita manggil tadi ya, return view ke blade-nya itu akan dalam folder informasi berita setiap artikel. Lalu kita ini fungsi method fungsi store-nya. Nah, lagi-lagi fungsi store-nya sama kayak tadi akan masuk ke ada di record dalam sebuah log ya. Nah, apa logs ini? Nah, logs ini seperti tadi pada PPDB eh, akan terekam apa yang sudah kita masukkan datanya ke sini. Dan apa yang kalian terekam itu nanti harus ada bisa di bagian catatan perubahan. Tapi itu sebenarnya itu bukan catatan saya cuma masukin ke teman saya. Jadi saya tidak akan ambil kreditnya karena memang dia yang ngedit, ngerjain utamanya bagian ini. Saya cuma menyesuaikan. Eh, jadi di situ pertama divalidasikan dulu kan datanya dia benar title kan sama cover. Oke, udah ada title, but harus string itu sebuah konten juga perlu juga string, bisa nggak ada batasnya. Sebuah cover, aku rasa mungkin tadi yang bikin masalah. Kayaknya antara 2048 atau enggak sesuai dengan salah satu dari tiga tipe kurang tahu juga. Oke, katanya rumus ini, ibaratnya itu mata title sama konten lah ya, yang akan request table sini. Nanti untuk cover, lakukannya di sini kita ngambil data dari berita fotos ya. Berarti di sini ada sebuah di storage ini. Satu lagi. Bukan storage ini. Enggak sini benar. Nah, ada beberapa folder sini penyampung foto-foto tadi ya. Berita fotos, alumni fotos, itu bukan berita ya. Tapi ibaratnya ada beberapa foto-foto yang tersimpan semua di berita fotos ini. Dan itu pakai method store yang ada di berita controller ya. Jadi ibaratnya cara kita bisa langsung ada tempat untuk ngambil gambar kita. Oke, create the new ini cara kita ini akan berita baru message logs-nya dan cara ngedit gunakan aja method find or fall destroy mirip juga kita akan coba hapus uh, data di sini kita juga akan coba hapus pada storage-nya ya ingat itu. Betul tadi untuk yang bagian storage nama di sini lakukannya ya misal saya belum highlight tadi itu pada folder dibilang apa nama file yang gantung foto-fotonya itu untuk bagian storage dan misalnya itu aja sebenarnya mau saya jelaskan itu ya soalnya juga galeri mirip juga dengan situ ya. Coba saya lanjut ke bagian duetnya siapa tahu ada yang menarik yang saya jelaskan. Ini juga gunakan kayak sebuah for each kayak tadi ya. Karena misalnya sudah banyak beritanya mau diambil. Oke lanjut. Ada sih yang mau saya jelaskan apa sampai menengah. Cuma routing dasarnya saja. Coba mungkin ke fungsi-fungsinya ya. Nah, coba ke fungsi-fungsinya ada toggle sorting tadi kan. Berarti yang toggle
berarti yang untuk yang toggle sortnya bisa ascending, descending, eh, dan itu kita atur biar bisa sortnya tuh pada core pada kolom ID sama eh, kolom nuts tadi itu arah dari kolom tersebut ke belakang. Oke, dari situ ini bagian searchingnya ini juga akan pakai sebuah for loop yang akan ngecek udah belum yang ada item itu dengan apa dari judul yang kita pilih. Nah, lanjut lagi bagian edit berita nih. Edit berita sebenarnya eh edit berita sama confirm data tadi kita narik dipanggil di atas itu. Tombol-tombolnya kan bukan komponen yang kita pasang kan, itu komponen dari menggunakan flash bootstrap. Di tombol-tombol tersebut eh, ketika diklik akan memanggil kedua fungsi ini, ada edit data atau confirm delete. Disesuaikan fungsi get element by ID di mana lah apa aja data-data pada tabel-tabel tersebut, dan baru bisa diubah, dipasang apa data tersebut ke form yang baru pas setelah refresh. Oke, itu saja fokus galeri sama juga seperti itu, tapi targetnya lagi-lagi berbeda, ya kan. Galeri bisa saya coba aja. Oh, maaf ya saya terputus dari internet sementara. Maaf saya ada kendala internet. Sistem baik. Jadi untuk galeri juga sama saja kayak tadi. Saya masukkan ya, preferensinya. Nah, kayaknya ada masalah seperti tadi. Gambarnya kurang terlihat. Oh, gambar web itu kan. Itu. Coba jawab aja ya. Oke, oke, bisa. Atau lagi. Dan kalau ini hanya keterangan ya, tapi nggak perlu cuman sukses. Nah, jadi nggak perlu ada banyak keterangan langsung itu. Ya ada keterangan langsung, nggak ada kayak teks tanya nggak tadi. Galeri kayak gini doang habis. Oke, oke. Sekarang ke bagian, nah itu saya sebenarnya itu sebenarnya untuk ke platform. Nah, untuk platform agak ini. Jadi kita diskusikan kita sementara sini, dan untuk platform ini sekarang misalnya kita add data. Ini berarti sama ya kayak tadi formnya. Ini akan menerima sebuah URL ya. URL atau bagian di sini. Jangan sini. Kita ke sebuah YouTube. Data sudah berstatus. Tadi sekarang lihat nih kan, aku punya ke William ini sudah YouTube ini nih. Kalau saya klik, saya beri ke video YouTube atau ini, untuk saya tekan. Saya keluar. Oh itu lapor. Oke. Jadi itu platformnya. Eh, Cara kerja fetchingnya di bagian saya, di bagian tabelnya. Ibaratnya ya itu sih. Ini sama sebenarnya kayak bagian tadi, tidak terlalu berbeda. Cuma sekarang tadi kan semua berada pada informasi. Kalau ini sekarang berada pada app, jadi cara itu berdiri sebagai dirinya sendiri. Dengan sistem itu. Ini akan terlalu saya jelaskan karena memang sama aja sih, kayak yang tadi. Cara kedua, cara kedua pakai short it, pakai beberapa target setting, untuk fungsi namanya website. Nah, terus saja sudah saya langsung ke follow ini yang tadi kita bagian saya. Follow ini juga mirip sama kayak datanya, cuma sekarang ini berapa pada users ya. Nah, tadi kan users coba kita lihat dulu, bisa ada si data sendiri kan untuk admin editor, tapi juga bisa ada data, ibaratnya juga bisa ada yang lain kan. Nah, gara-gara begitu bisa banyak editor satu dua, eh, kita bisa bedakan akses dari admin sama editor ini. Misalnya seharusnya ini keluar pengguna hanya mantap lagi admin, editor harusnya nggak bisa lihat keluar pengguna. Jadi misal saya logout sekarang misalnya di sini editor, saya lihat bahwa data bagian editor ini, nah kosong kan ya, nggak ada data isinya, karena memang nggak bisa kita akses harusnya.
Jadi karena itu kita harus bisa membatasi aksesnya. Nah, lagi-lagi itu biasanya pakai Secros kan. Nah, untuk bagian Secros ini eh, sebenarnya itu maaf ya, eh, bagian Secros itulah yang mengatur biar bisa lihat mana. Nah, dari sini diatur kan mana yang terauthorized dan mana yang unauthorized. Karena itu eh, kita bisa lihat di bagian web ini dan lebih rinci coba kita bahas tentang middleware-nya. Nah, middleware tadi kan mengatur biar akses front tidak bisa masuk kan. Tapi di sini juga diatur biar admin sama editor ini itu hanya bisa dia akses jika ada bukan ini bukan fungsi sebenarnya tapi jika ada penyiapan admin sama editor ini lah. Ibaratnya sekarang admin sama editor eh, bisa kita atur apa aja yang bisa kita lihat di dalamnya di admin LTE ya itu tanpa digunakan kan ya jadi kalau kita lihat admin LTE tadi admin LTE nah di admin LTE itu kan ada admin ini kan nah ini tadi pas kan ini pada yang ada di filter itu ini yang pada tadi di keluar tengah sebelumnya admin sama is admin pada header admin sama tulisan keluar tengah tadi kan jika saya up ini sekarang editornya bisa nampak tulisan admin tadi header tapi cuma header doang karena yang masih admin kan yang keluar tengah ini ke yang sekarang Jadi sekarang kalau gua nampak tapi hajar nanti nggak ada. Jadi gitu lah cara bisa menggunakan middleware routing sama admin, middleware routing sama admin ATO untuk mengatur pembatasan. Ya. Untuk admin sama saja, cuma bahwa admin user itu tidak bisa diubah, tidak bisa diubah. Nah, coba. Dan bisa di juga, bisa di stop juga, hal-hal sama saya tadi lah ya. Ya, proses itu saja sih untuk yang mau saya jelaskan untuk bagian saya sini. Eh, kurang lebihnya mungkin mau nyalakan dan ya sekian terima kasih itu penjelasan saya untuk bagian yang penuh dari saya terima kasih